Pengumuman. Karena kerajaan dalam keadaan genting, maka raja memerintahkan agar setiap keluarga wajib mendaftarkan satu orang laki-laki untuk berperang melawan musuh negara. Pengumuman selesai. Ayah, izinkan Mulan pergi untuk ikut berperang membela kerajaan kita, Ayah. Bagaimana mungkin Mulan? Yang harusnya ikut berperang itu kan laki-laki. Kamu kan perempuan. Tapi kan Mulan yakin, Mulan mampu, Ayah. Izinkan Mulan pergi untuk ikut berperang mengabdi bagi kerajaan kita dan menyamar sebagai laki-laki, Ayah. Mulan. Ya sudahlah. Kalau memang itu keputusan kamu, pergilah nak. Tapi ayah berpesan ya, jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan ya. Oke Ayah, Mulan janji Mulan tidak akan melupakan Tuhan. Mulan akan terus cinta Yesus. Yuk adik-adik semuanya, Mulan ajak buat kita nyanyi bareng-bareng lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayah, Mulan pamit berperang dulu ya. Tunggu dulu Mulan. Sebelum kamu berangkat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, adik-adik Little Warrior, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah online hari ini. Yuk adik-adik di rumah ikutin Mulan berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Bentar lagi kami ingin memulai ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami supaya kami fokus beribadah online hari ini. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang Mulan mau berangkat berperang dulu nih. Tapi Mulan mau ajak adik-adik Little Warriors untuk menemani Mulan memuji Tuhan selama dalam perjalanan. Yuk semuanya semangat ya.
sebelumnya kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya harus ikutin gerakan kakak ya. Yuk semuanya kita jalan di tempat dulu yuk. Katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku tepuk. Untuk masalahmu. Untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dari awal ya. Bersama Yesus lakukan apa? Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada ya. jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Dia apa? Ia menguduskan, ia membenarkan, dia raja segala. Sekali lagi dari awal ya, adik-adik lebih semangat lagi ya. Yuk sama-sama katakan. Bersama Yesus lakukan perkara ya. besar. Bersama Yesus Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia raja, dia raja segala. Sekali lagi ya, dia raja segala raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya di sini kalau bersama Tuhan kita jadi pemenang? Angkat tangannya. Sama-sama katakan haleluya. haleluya. Yuk kita puji Tuhan lagi yuk. Semuanya jalan di tempat lagi ya. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. dari awal ya. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Kak Feris mau ajak kita semua naikkan pujian ini ya. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Yuk sama-sama katakan. Big and small, short and tall,
semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, ye 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 ye. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama dari awal ya, katakan. Big or And small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, katakan. Bersama Tuhan aku bisa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk yang masih semangat memuji Tuhan, sama-sama kasih tepuk tangan di atas kepala ya. Yuk sama-sama kasih tepuk tangan ya. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau katakan, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Yuk tetap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan, tidak ada, kita lebih dari pemenang. Katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil tepuk tangan ya, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil lompat ya, katakan
Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Ini kisahku tentang cinta akan bangsa dan tanah airku. Bagaimana dengan kisahmu? Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kavalen. Kakak merupakan seorang dokter. Kakak bekerja di rumah sakit. Kakak dulu punya mimpi dan cita-cita dari kecil seusia kalian ingin sekali menjadi dokter. Karena menurut kakak, dokter adalah orang yang hebat, orang yang bisa membantu mengobati pasien. Dan saat ini kakak ada di posisi ini adik-adik. Kakak ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kakak sendiri, tapi karena bantuan daripada Tuhan Yesus. Karena kakak rajin belajar dan juga rajin berdoa adik-adik. Kalau berdoa aja nggak cukup, tetap harus ada usaha, harus ada belajar. Dan kakak bangga dengan posisi kakak, yaitu sebagai seorang dokter. Sebagai seorang dokter di hari-hari ini sangat-sangat lelah adik-adik. Kalau adik-adik tahu ada namanya penyakit yaitu COVID ataupun Corona yang menyebabkan kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita, bahkan kita tidak bisa pergi ke mall, bermain di taman bermain, dan bahkan kita juga tidak bisa ibadah sekolah minggu secara langsung adik-adik. Makanya ibadah sekolah minggu sekarang berlangsung secara online. Ini disebabkan oleh satu penyakit yaitu Corona ataupun COVID. COVID ini menyebabkan kita di rumah aja. Walaupun banyak teman-teman yang memilih di rumah aja, walaupun banyak rekan-rekan kerja dokter yang memilih untuk ya udahlah mundur aja sebagai dokter daripada kita kena COVID, kita sakit, kita bisa meninggal, buat apa? Tapi kakak nggak memilih itu adik-adik. Saat ini kakak masih bekerja di rumah sakit, kakak menangani pasien COVID juga, kakak nggak menyerah. Karena kalau kita tahu adik-adik, COVID ini memang satu penyakit yang baru yang belum ditemukan obatnya, bahkan belum ada vaksinnya. Dan bahkan Indonesia, pemimpin tertinggi di Indonesia, Presiden Indonesia Bapak Jokowi sangat percaya kepada dokter dan tenaga medis sebagai lini terdepan, orang yang pertama untuk menangani COVID. Kakak nggak mau mundur, kakak malah ambil bagian itu. Takut gak sih kak? Takut sebenarnya. Takut banget kalau misalkan nanti terpapar pasien COVID lalu sakit atau mungkin bisa meninggal. Tapi kakak menghiraukan itu. Kakak yakin dan percaya Tuhan tempatkan kakak sebagai seorang dokter karena ada satu maksud dan tujuan Tuhan, yaitu untuk melayani bangsa dan negara ini. Karena itu kakak mau dengan semangat, dengan sukacita, dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk terus melayani orang-orang. Kalau kita nggak bisa melayani dari gereja, kita bisa melayani dari luar sana loh adik-adik. Kita bisa melayani keluarga kita, papa mama kita, saudara kita, teman-teman kita. Dan kakak memilih untuk melayani dari tempat ini, dari rumah sakit. Kakak mau melayani orang-orang yang mungkin sedang dalam keputusasaan, yang mungkin sedang stres, sedang pusing. Kenapa mereka bisa menderita penyakit seperti ini? Kakak mungkin memang awalnya takut. Tapi saat ini kakak katakan, kakak berani karena Tuhan Yesus yang kuatkan kakak. Kakak memilih untuk terus melayani Tuhan Yesus menjadi seorang dokter. Dan hari-hari ini kakak yakin dan percaya Tuhan juga boleh kasih kekuatan pada setiap kita. Buat adik-adik yang ada di rumah, mungkin sudah mulai bosen gitu ya, sekolahnya sekarang kok via online, via Zoom, atau sekolah minggu juga sekarang via Zoom. Tapi jangan males-malesan adik-adik, karena ada harapan. Bangsa ini punya harapan yang besar atas kalian, atas adik-adik semua.
Karena itu adik-adik, yuk sama-sama kejar mimpi, cita-cita, dan harapan kita. Dengan rajin belajar, dengan tekun berdoa, dengan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita, gunakan kemampuan kita, kepintaran kita untuk memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya nanti untuk kalian adik-adik boleh melayani bangsa dan negara ini tanpa satu ketakutan, dan ada satu sukacita sendiri, kebahagiaan buat setiap kita kalau kita berhasil melayani bangsa dan negara ini. Karena itu, yuk sama-sama kita bangun bangsa dan negara kita bangun Indonesia kita sama-sama rajin belajar, kita tekun. Percayalah, adik-adik bisa jadi orang yang hebat nantinya. Mungkin dari adik-adik ada yang jadi presiden, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Jadi, sama-sama kita berjuang untuk bangsa dan negara kita. Jangan patah semangat adik-adik. Oke, God bless you. Nah adik-adik, tadi sudah saksikan kan cerita tentang Mulan dan kesaksian dari Kakak Valen. Gimana adik-adik? Sangat memberkati sekali kan? Nah mereka itu sangat memberkati bangsa kita Indonesia. Adik-adik mau tidak jadi berkat buat bangsa kita? Nah sebelumnya kita akan menyaksikan cerita dari firman Tuhan yang tentang seseorang juga menjadi berkat di bangsanya. Mau tahu siapa? Yuk kita saksikan cerita yang satu ini. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang.
Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Oke, nah adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Nehemia kan? Adik-adik tahu kan Nehemia adalah orang kepercayaan raja. Orang yang bekerja untuk raja. Nehemia itu sangat dipercaya sekali oleh raja. Ketika Nehemia tahu Yerusalem dihancurkan, dia mengingat orang-orang yang disayang oleh Nehemia. Orang-orang yang dikasih oleh Nehemia. Dan akhirnya dia berdoa sama Tuhan untuk bagaimana apa yang harus saya lakukan. Dan akhirnya Nehemia diberikan keberanian untuk ngomong kepada raja. Nah akhirnya raja memberikan izin kepada Nehemia untuk pergi ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem. Nah adik-adik, kita juga bisa sama loh seperti Nehemia. Adik-adik, ada satu lagi nih teladan kita yang tidak membuat kita kecewa. Adik-adik tahu siapa? Iya, adik-adik, teladan kita yang paling luar biasa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya kita saja, tetapi orang-orang yang di luar sana yang rambutnya panjang, rambutnya pendek, kulitnya hitam, putih, semuanya, orang-orang semuanya. Tuhan sudah mati dan menebus dosa kita untuk semua orang yang ada di dunia ini. Betapa baik Tuhan Yesus kan buat kita, buat kamu dan buat kita semuanya. Adik-adik, gimana? Teladan dari Nehemia, Tuhan Yesus sangat luar biasa kan? Adik-adik juga bisa kok menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Bagaimana Kak caranya? Adik-adik, kalian juga bisa loh jadi teladan di rumah. Adik-adik coba matikan handphonenya, matikan laptop kalian. Berhenti sejenak saja untuk tidak bermain dan membantu mama dan papa di rumah. Contohnya nih, karena udah pandemi seperti ini, kita kan belajar di rumah tuh. Adik-adik setelah belajar online, apakah adik-adik sudah membereskan buku, peralatan-peralatan yang kalian pakai untuk belajar online? Pasti sudah dong. Yang kedua nih, adik-adik setelah makan, minum, apakah adik-adik sudah mencucinya? Nah, hal-hal seperti ini tuh sudah bisa membantu orang-orang yang kalian kasihi, yang kalian sayangin. Jadi mulai dari hal yang kecil, kita bantu orang tua kita di rumah dan membuat mereka sangat bangga kepada kita. Oke adik-adik, nah kita juga bisa loh selain membantu orang-orang yang di rumah, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana yang sedang kesusahan. Dengan cara seperti apa? Kita berdoa buat kebaikan mereka, buat menjadi berkat bagi mereka, berkati mereka oleh doa-doa kita. Adik-adik pernah kan tahu tentang perumpamaan tentang lidi? Kalau lidi cuma satu dipatahin itu bisa patah. Tetapi kalau misalkan ada 5, 10, nah adik-adik tahu gak sih yang nonton video itu tuh banyak sekali. Nah kakak ngajak kalian untuk sama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita. Mau kan adik-adik? Yuk kita sama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita supaya terlewati oleh pandemi ini dan bangsa negara kita bisa tetap kuat. Teladan yang nomor 2 itu adalah dari Nehemia, kita belajar tentang iman yang kuat kepada Tuhan. Kita juga butuh iman yang kuat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita.
Mari sama-sama adik-adik kita berdoa. Ajak mama dan papa kita untuk sama-sama kita berdoa. Mau kan? Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kami tahu Tuhan bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi. Tuhan berkati setiap kami Bapa, tutup bungkus kami Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Berkati mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun masalah yang mereka lakukan, apapun masalah yang mereka rasakan. Tuhan berkati mereka, hibur mereka agar mereka menjadi berkat bagi orang-orang juga Tuhan. Dan mereka juga diberikan berkat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat teladan Nehemia, buat teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur punya Bapa yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini selamat hari Minggu adik-adik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tebu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi, selamat datang di aktivitas. Kita hari ini akan memasak. Masak apa ya? Kita akan buat caramel bread atau roti karamel. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu bahan-bahannya. Ini kita siapkan dulu pancinya, panci teflon. Kita siapkan untuk memasaknya. Kemudian kita siapkan 3 potong roti tawar. Kita siapkan gula pasir, air putih, susu cair, dan mentega. Nah, sekarang kakak akan mulai membuatnya ya. Pertama-tama kita gunting-gunting dulu rotinya. Digunting kira-kira ukuran 1 cm ya, kecil-kecil
supaya nanti dimakannya mudah dan cepat. Seperti ini. Semua tiga-tiganya kita gunting ya. Sekarang kita panaskan dulu teflonnya. Nyalakan kompornya, apinya yang kecil ya. Kita masukkan rotinya. Kita aduk-aduk sampai kering. Dengan api kecil ya adik-adik, jangan lupa nanti rotinya keburu hangus kalau apinya kebesaran. Kita aduk-aduk terus sampai rotinya berubah warna jadi agak kecoklatan dan agak kering ya adik-adik, seperti ini. Sekarang kita matikan kompornya. Kita pindahkan dulu rotinya. Setelah itu kita akan buat karamelnya. Kita siapkan lagi panci teflonnya. Kemudian kita ambil 3 sendok gula pasir ya. 1, 2, 3. Kemudian kita kasih 1 sendok air. Kita nyalakan apinya. Apinya kecil ya adik-adik ya. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan dia keluar buih-buih, keluar gelembung-gelembung. Dan warnanya berubah jadi agak coklat. Setelah keluar gelembung-gelembung seperti ini, kita tambahkan 1 sendok makan mentega. Kemudian kita aduk lagi sampai larut. Harum sekali. Dan kita tunggu sampai dia agak mengental. Setelah larut, kita kasih 2 sendok makan susu cair. Aduk lagi sampai nanti dia mengental ya. Kita aduk-aduk terus sampai dia kental seperti ini. Setelah dia kental, kita masukkan roti yang tadi dan kita aduk. Kita aduk-aduk sampai rata. Sampai semuanya rata terkena karamelnya. Kita aduk-aduk terus. Setelah semuanya kena gulanya, kena karamelnya, kita matikan dan kita pindahkan ke piring dan siap untuk disantap. Seperti ini adik-adik. Seperti ini hasilnya. Adik-adik, selamat mencoba di rumah ya. Kalau kalian sudah membuat, kirimkan videonya atau hasilnya ke kakak-kakak kelas. Dan nanti di akhir bulan akan kakak kirimkan hadiah untuk adik-adik yang mengirimkan aktivitas. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. God bless you.